Di dalam ruang makan utama klan Black Rabbit, terlihat Golden Pig sedang makan dengan sangat lahap. Seluruh hidangan di meja tampak mewah, layaknya sajian di restoran papan atas. Dengan penuh kenikmatan, Golden Pig menyantap makanannya. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya, hanya terdengar suara gigitannya setiap kali menyantap makanan. Nyam-nyam. Di sisi lain, Jaha duduk di samping Golden Pig, sambil menikmati hidangan yang tersaji. Ketika keduanya tengah larut dalam kenikmatan makan, tiba-tiba Jaha bertanya dengan nada penasaran, "Apa kau lebih dulu menjadi murid Diana Chal, dibandingkan dengan Hong Xin?" Sambil terus mengunyah makanan di mulutnya, Golden Pig langsung menjawab cepat, "Iya." Tak lama kemudian, Jaha kembali bertanya. Masih dengan makanan di mulut, ia berkata dengan nada yang sama penasarannya, "Tapi kenapa kau membiarkan Hong Xin menamparmu?" Golden Pig menoleh sambil memegang potongan daging di kedua tangannya. Ia menjawab dengan tenang, "Aku juga pernah memikirkan hal itu dengan cukup serius sebelumnya. Tapi aku sendiri tidak tahu apakah hal seperti ini bisa dianggap normal atau tidak." Matanya mendadak menatap tajam, dan guratan gelap terlihat di keningnya. Dengan nada yang kini lebih serius, Golden Pig melanjutkan, "Sebenarnya, situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam sebuah organisasi perguruan seni bela diri yang terhormat." Sorot matanya semakin tajam, mempertegas bahwa ucapannya kali ini sungguh serius. Lalu, dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Seorang saudari seperguruan menampar saudara seperguruannya? Itu jelas melanggar kode etik kesopanan. Dan ia seharusnya menerima konsekuensinya, yakni dikeluarkan." Namun, tiba-tiba Golden Pig menggelengkan kepalanya cepat, seolah menolak ucapannya sendiri. Ia kembali berkata, "Tapi, bukankah kita bagian dari faksi hitam? Kita juga bukan organisasi perguruan seni bela diri terhormat. Jadi mungkin saja hal-hal tidak wajar seperti itu bisa terjadi. Misalnya, saudari seperguruan menampar saudara seperguruan yang bahkan bergabung lebih dulu." Wajah Golden Pig ini tampak kesal, urat-urat di pelipisnya menegang. Kali ini ia benar-benar terlihat marah. Dengan nada geram, ia berkata, "Setelah menerima tamparan itu, aku langsung berpikir, berani-beraninya dia. Aku akan membalasnya, dan memberinya pelajaran nanti." Namun kini, keringat mulai bercucuran di pelipisnya. Sambil mengingat kembali peristiwa kemarin saat ia nyaris mati karena serangan Jaha, Golden Pig berkata dengan nada getir, "Itulah kemarahan yang sempat terpikir olehku. Tapi sekarang, sebagian besar energi ki milikku sudah diserap olehmu." Ia mengangkat makanannya perlahan, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit merendah, "Hong Xin memiliki cukup banyak energi ki. Jadi membalasnya sekarang, bukanlah hal yang mudah." Mendengar penjelasan Golden Pig dari awal hingga akhir, Jaha hanya mengangguk pelan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya kembali fokus menikmati makanannya, dengan tenang dan santai. Golden Pig yang memperhatikan sikap diam Jaha, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saudara tertua?" Ucapannya terdengar ragu, seolah ada keraguan yang sempat singgah dalam hatinya. Jaha perlahan mengangkat kepala, lalu menoleh ke arah Golden Pig. Dengan ekspresi datar dan suara yang tenang, Jaha menjawab tanpa keraguan sedikit pun. "Iya." Ucapannya singkat, namun terdengar mantap. Dengan cepat, Golden Pig menyambung, "Saudara tertua pasti sangat kelelahan. Apakah saudara tertua baru saja melakukan sesuatu yang besar?" Jaha hanya menjawab singkat, "Iya, benar. Tapi untuk sekarang, makan dulu saja." Setelah itu, Jaha langsung menyantap potongan daging hangat ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, ia melontarkan sebuah pertanyaan, "Jadi, kau menyukai Hong Xin sebagai seorang wanita?" Nada suaranya terdengar datar, seolah pertanyaan itu hanyalah ucapan biasa yang keluar tanpa beban dari mulutnya. Golden Pig menoleh, lalu melirik ke arah Jaha dengan tatapan mencibir. Ia langsung menjawab dengan nada kesal, "Apa saudara tertua sedang mabuk? Atau sedang bermimpi?" Ekspresinya sinis, dibalut dengan sedikit rasa kesal yang tertahan. Jaha langsung menatap tajam ke arah wajah Golden Pig. Ekspresinya kini berubah menjadi serius. Dengan nada tegas, ia berkata, "Mantap, jadi kau tidak menyukai Hong Xin? Kalau begitu, apa?" Wajahnya tampak penasaran, seolah benar-benar ingin memastikan jawaban dari Golden Pig. Golden Pig hanya mendengus pelan disertai helaan napas malas. Ia tidak menjawab dengan banyak kata. Suaranya berat dan acuh, hanya melontarkan satu reaksi, "Hah?" tanpa sedikit pun menatap langsung ke arah Jaha. Jaha menoleh, menatap Golden Pig yang kini kembali lahap memakan semua daging yang ada di hadapannya. Nyam-nyam. Suara makannya terdengar jelas memenuhi seluruh ruangan. Tak ada kata-kata keluar dari mulutnya, hanya suara makanan yang dikunyah dengan penuh selera. Melihat cara makan Golden Pig yang sangat lahap dan tanpa henti, Jaha tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Fiuh. Saudaraku ini benar-benar pandai memenuhi pipi dan mulutnya, menyantap makanan dengan sangat lahap." Golden Pig masih terus makan dengan lahap. Ia lalu berkata santai kepada Jaha, "Karena saudara tertua sudah mencuri energi kiku, tentu saja aku harus makan banyak untuk memulihkannya." Jaha hanya membalas dengan nada tenang, "Bisa saja kau gendut." Logika orang gendut memang sulit dikalahkan. Golden Pig melirik ke arah Jaha, ekspresinya menunjukkan kekesalan, seolah merasa telah dihina.
Dengan nada geram yang dibalut sindiran tajam, ia menggerutu, "Syukurlah, aku memang benar-benar gendut." Sambil membayangkan sebuah utopia dalam benaknya, Golden Peak mulai berbicara dengan nada tenang, namun penuh keyakinan, "Aku adalah bagian dari Golden Mountain Trading Company. Secara finansial, aku memiliki kekayaan yang berlimpah. Aku juga anak laki-laki termuda dalam keluargaku, dan aku punya seni bela diri. Bayangkan saja kalau aku tidak gemuk, mungkin aku akan sangat tampan." Mendengar penjelasan itu, Jaha segera menoleh ke arah Golden Peak dan bertanya, "Oh, jadi kau itu anak laki-laki termuda dari keluarga kaya raya?" Golden Peak pun menoleh ke arah Jaha dan dengan cepat menjawab, "Iya." Sambil kembali menatap makanannya tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Jaha berkata dengan nada datar namun santai, "Pantas saja, kau memang cocok untuk dipukuli oleh Hong Xin." Ucapannya terdengar tajam, meski tetap diucapkan dengan tenang. Perkataan Jaha barusan, langsung membuat Golden Peak terdiam. Wajahnya tiba-tiba memucat, seakan-akan ingatannya kembali pada insiden memalukan yang belum lama terjadi, saat dirinya dipukuli oleh Red Monkey. Masih dengan wajah bingung dan nada heran, Golden Peak kembali bertanya, mencoba memahami situasi yang ada. "Tapi, kenapa semua bawahan di sini berperilaku aneh seperti itu? Bahkan saudari monyet juga ikut-ikutan bertingkah aneh," katanya, tanpa kebingungan. Setelah ucapan barusan, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata. Yang ada hanyalah tatapan takjub, tertuju kepada para bawahan Jaha yang kini sedang berlatih teknik pedang plum blossom, teknik yang sebelumnya dipraktikkan langsung oleh Jaha sendiri. Mereka terlihat masih terus mengayunkan pedang ke arah daun-daun merah muda yang berguguran, tanpa pola yang jelas. Di sisi lain, Gun Peiyong malah terlihat sedang duduk berkultivasi, seolah berharap memperoleh pencerahan. Bahkan Red Monkey pun turut larut dalam latihan itu. Ia mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang tenang dan anggun di bawah pohon, wajahnya memancarkan keyakinan, seolah ia baru saja melakukan sebuah gerakan yang luar biasa indah. Golden Peak mengamati semuanya, lalu berkomentar dengan ekspresi getir, "Mereka mengayunkan pedang pada daun-daun yang jatuh? Apa mereka semua sudah segila ini?" Jaha langsung menjawab cepat dengan senyum tipis, "Justru itu bagus. Mereka semua melakukannya dengan baik." Golden Peak yang masih belum mengerti maksud ucapan Jaha, menoleh padanya dan berkata, "Apanya yang bagus? Gerakan seperti itu disebut, melakukan dengan baik? Ini bukan lagi klan Black Rabbit, tapi sudah lebih mirip klan Crazy Rabbit." Jaha tersenyum puas, matanya tetap terpaku pada para bawahannya yang sedang berlatih, mengayunkan pedang ke arah daun-daun yang berguguran. Dengan nada yakin, ia kembali berkata, "Mereka semua melakukannya dengan baik." Kini, tatapan Jaha tampak jauh lebih fokus dari sebelumnya. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memperhatikan setiap gerakan para bawahannya dengan mata yang tajam dan penuh perhatian. Dalam hati, Jaha bergumam pelan, "Mereka terinspirasi dari caraku berlatih." Gerakan para bawahan itu pun perlahan menjadi semakin selaras dan seirama, seolah-olah diikat oleh satu irama yang sama, mengayunkan pedang dalam harmoni yang tak terucapkan. Jaha kini mengalihkan pandangannya ke arah Gun Peiyong, yang perlahan bangkit dari kultivasinya dan mulai mengayunkan pedangnya. Jaha bergumam pelan, tentu saja, demi mencapai tujuan mereka dalam seni bela diri, mereka harus terus berlatih lebih keras dan penuh dedikasi. Kemudian, Jaha menatap ke arah pohon plum blossom, tempat dedaunan perlahan berguguran ditiup angin. Dengan suara pelan dan penuh makna, ia berbisik lembut, "Sangat bagus," ucapnya sembari menghela napas ringan. Tatapannya tenang, dan wajahnya tampak bersinar di terpa cahaya sore. Rambutnya pun perlahan tertiup angin. Ia kembali berkata, lirih namun penuh perasaan, "Di antara daun-daun gugur yang bergoyang, aku bisa mencium wangi plum blossom." Lalu, Jaha mulai mengetukkan jari telunjuknya ke permukaan meja dengan cepat dan berirama. Suara ketukan itu terdengar jelas di tengah keheningan. Tak-tak, tak-tak, seolah mengiringi alunan pikirannya yang terus bergerak. Golden Peak yang sejak tadi terdiam, kini ikut bertepuk tangan sambil tersenyum lebar. Plok-plok-plok, tepuk tangannya menggema, menyambut suasana yang perlahan terasa lebih hidup. Sementara itu, Jaha tetap tenang, terus mengetukkan jarinya di atas meja dengan ritme yang konsisten. Tak-tak, tak-tak, menciptakan harmoni yang aneh, namun menenangkan. Kini, pandangan Red Monkey dan Gun Peiyong saling bertemu di tengah latihan. Sambil mengayunkan pedang, keduanya tampak seolah berdansa di antara guguran daun merah muda, bergerak lurus dalam irama yang selaras dan memikat. Para bawahan lainnya pun tampak menikmati gerakan mereka sepenuh hati. Setiap ayunan pedang mereka mencerminkan fokus dan keindahan, seakan sedang menari di antara dedaunan yang perlahan jatuh ke bawah. Melihat semangat dan dedikasi mereka, senyum Jaha mereka semakin lebar. Ia tampak bangga melihat Red Monkey, Gun Peiyong, serta para bawahan lainnya berlatih seni bela diri dengan sepenuh hati dan semangat yang menyala. Beberapa saat kemudian, langit mulai berubah warna, perlahan menjadi gelap gulita. Malam pun tiba, menyelimuti tempat latihan mereka. Suasana menjadi hening, hanya terdengar desau angin yang bertiup lembut di antara ranting-ranting pohon plum blossom. Beberapa hari kemudian, angin yang sebelumnya bertiup kencang mulai mereda, menyisakan hembusan lembut yang nyaris tak terasa. Hanya beberapa helai daun yang masih gugur, bertebaran di sekitar halaman aula utama markas klan Black Rabbit, menciptakan suasana yang tenang dan syahdu. Sementara itu, di dalam aula utama klan Black Rabbit, suasana berubah menjadi lebih formal dan penuh wibawa. Para eksekutif klan duduk rapi dan tertib,
memperlihatkan sikap hormat mereka. Di hadapan mereka, Administrator Biok berdiri tegap, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah Jaha, yang duduk tenang di kursi utama, tempat yang semestinya ditempati oleh ketua klan. Dengan nada serius dan wajah yang tegang, Administrator Biok menyampaikan sebuah informasi penting kepada semua yang hadir di aula. Kami menerima laporan bahwa Yu Sacheong, yang dikenal dengan julukan The Silver Ghost, terlihat berkeliaran di sekitar wilayah ini. Sambil membayangkan orang-orang asing itu berkumpul di tempat yang sama, Administrator Biok melanjutkan penjelasannya dengan nada mengandung kekhawatiran. Selain itu, ada juga para pendekar bayaran yang rela melakukan apa saja demi uang. Ditambah lagi, banyak ahli bela diri yang tidak dikenal mulai berdatangan dan berkumpul di sekitar wilayah ini. Mendengar penjelasan itu, Jaha hanya merespons dengan suara ringan dan santai, seolah hal itu tidak terlalu memusiknya. Ia bertanya pendek namun tajam, apakah ada alasan tertentu mereka berkumpul di sini? Administrator Biok segera menjawab dengan nada serius. Sepertinya mereka datang setelah mendengar kabar bahwa Daina Chal dan beberapa anggota dari Heavenly Generals telah mati. Mereka mengira wilayah ini kini menjadi lemah. Para eksekutif klan Black Rabbit yang mendengarnya, hanya bisa bergumam dalam hati, dengan wajah serius yang menyiratkan kekhawatiran, apakah mereka berniat memanfaatkan situasi ini untuk merebut kekuasaan di wilayah ini? Namun Jaha tetap tenang. Dengan nada datar dan santai, ia berkata, padahal mereka tahu, ada seseorang yang mampu membunuh Daina Chal dan para muridnya. Bagaimana bisa mereka menyimpulkan wilayah ini sekarang menjadi lemah? Apa mereka seidiot itu? Apa mereka benar-benar tolol? Ucapan Jaha barusan membuat seluruh ruangan mendadak hening. Para eksekutif klan Black Rabbit terdiam tanpa kata. Mereka terkejut dengan logika tajam yang dilontarkan dengan sangat sederhana, padahal biasanya Jaha dikenal dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Beberapa detik kemudian, nyaris bersamaan, para eksekutif berkedip tanpa saling bertukar pandang. Lalu, dengan nada berat, serius, dan penuh kesadaran, mereka pun akhirnya berkata serentak, benar juga. Administrator Biok menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis sambil berkata, keserakahan memang seringkali membuat orang jadi salah menilai keadaan. Jaha tak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya mendengus pelan, menunjukkan ekspresi tak senang. Cih! Administrator Biok kembali membuka suara, kali ini dengan wajah cemas. Ia berbicara dengan nada penuh kewaspadaan, menurut dugaan saya, sepertinya Elder Horless Dragon telah menjalin kerjasama dengan Master Su. Administrator Biok lalu melanjutkan, sambil mengeluarkan sebuah saran, mengingat kekuatan lawan kita tidak bisa diremehkan, saya akan mencoba menghubungi para Heavenly Generals yang lain. Jika Elder Horless Dragon benar-benar berniat menguasai wilayah ini dan membaginya, maka para Heavenly Generals lainnya juga tidak akan bisa selamat. Jaha menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan santai, lalu berkata dengan nada malas, sebenarnya, aku bisa saja menyelesaikan semuanya seorang diri. Tapi karena kita kekurangan orang, dan aku tidak ingin kehilangan siapapun, aku mungkin setuju dengan idemu barusan. Dengan suara yang tetap terdengar malas dan datar, Jaha melanjutkan, salah satu dari kalian, pergilah ke prefektur Iliang. Temui Bi Sima dan Cha Sung Tai. Carilah orang-orang yang sudah bosan hidup, lalu bawa mereka kemari. Sambil menyentuh dagunya, sebuah gerakan yang menggambarkan rasa malas dan kebosanan. Jaha kembali memberi perintah dengan nada datar, kirim juga yang lain ke Black Sea Wolfes. Mendengar perintah itu, Gun Peyong yang sejak tadi hanya dia memperhatikan situasi, akhirnya angkat bicara. Dengan nada keheranan dan alis yang sedikit terangkat, ia bertanya singkat, Black Sea Wolfes? Jaha menjawab dengan wajah cemberut, iya. Temui Dogo Saeng, minta dia memilih 100 orang yang benar-benar ahli dalam seni bela diri, lalu bawa mereka ke sini. Gun Peyong kembali bertanya, kali ini dengan nada heran, apa Black Sea Wolfes juga akan datang? Dengan ekspresi datar dan suara tenang tanpa keraguan sedikit pun, Jaha menjawab mantap, sampaikan padanya kalau pemimpin sekte Hao yang memanggilnya. Dia pasti akan datang, ucapnya penuh keyakinan, seolah tak memberi celah sedikit pun untuk penolakan. Jaha lalu melanjutkan, dengan wajah datar dan ekspresi malas, dengan begini, jumlah kita mungkin akan seimbang. Bahkan jika perang besar pecah, para bawahan kita tak akan kehilangan semangat untuk bertarung, bukan? Namun nada Jaha kemudian berubah, sedikit menjadi seperti sebuah peringatan. Sebagai informasi, Black Sea Wolfes itu dipenuhi oleh orang-orang tolol. Jadi berhati-hatilah. Jangan sampai ada pertengkaran karena mereka benar-benar dungu. Ucapan itu mengandung peringatan serius. Mendengar hal itu, Gun Peyong langsung mengangguk. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menjawab dengan suara tegas dan penuh keyakinan, baik. Jaha lalu mengalihkan perhatiannya pada seluruh eksekutif yang hadir di ruangan. Suaranya tetap datar, tapi syarat wibawa. Baiklah, para eksekutif. Mendengar perintah tersebut, mereka langsung menjawab serentak, penuh hormat dan kekompakan, iya, Tuan. Dengan suara yang masih datar dan ekspresi tanpa emosi, Jaha melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada yang mengandung ketegasan tajam. Apa ada orang dari pihak Elder Horless Dragon yang tidak boleh aku bunuh? Mungkin salah satu dari mereka kerabat kalian, atau mungkin teman lama kalian? Jika memang ada, katakan padaku sekarang, sebelum semuanya terlambat. Namun para eksekutif itu hanya saling melirik. Tak satu pun yang bicara.
Mereka terdiam, wajah-wajah mereka mulai berkeringat dingin, seolah enggan menjawab pertanyaan yang mengandung ancaman tersirat itu. Melihat tak ada tanggapan, Jaha kembali bicara, suaranya kini dingin dan mengandung peringatan keras. Jangan salahkan aku. Jika nanti ternyata ada seseorang yang kalian kenal, setelah semuanya kubunuh tanpa ampun. Para eksekutif itu perlahan menoleh ke arah Jaha dengan wajah tegang. Pelipis mereka masih basah oleh keringat dingin. Lalu, dengan suara pelan dan nada ragu, mereka menjawab, "Ah, tidak ada, Tuan." Jaha menatap mereka tajam, lalu kembali berbicara dengan nada tegas dan dingin, "Bagus. Kalau begitu, lakukan semua yang kuperintahkan, tanpa pengecualian. Dan panggil para Heavenly Generals lebih dulu, karena aku akan menghajar sampai mati, siapapun yang berani mengabaikan panggilanku." Setelah itu, Jaha lalu melambaikan tangannya santai ke arah mereka, gerakannya ringan seperti sedang mengusir lalat. Dengan ekspresi malas, ia menyuruh mereka pergi. "Shoot, shoot, lakukan pekerjaan kalian sekarang."